Kesetaraan gender menjadi isu penting dalam berbagai agama, termasuk Katolik, Kristen, dan Buddha, yang memiliki tradisi dan pandangan yang berbeda tentang peran perempuan. Meskipun ajaran spiritual sering menekankan kesetaraan, praktiknya sering dipengaruhi oleh budaya patriarki. Penelitian ini kita lakukan untuk memahami bagaimana ketiga agama tersebut menghadapi tantangan modern terkait peran gender dan kehidupan beragama. Gimana sih peran agama untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya, budaya ini mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi untuk memahami agama sehingga mereka itu mendukung dalam kesetaraan gender. Nah, kalau misalnya ajaran agama Buddha ini menekankan belas kasih dan keadilan juga untuk semua makhluk tanpa memandang gender apapun. Izin wawancara sebentar ya Kak. Nah, sebelumnya nama aku Alex. Jadi aku di sini sama kakak siapa nih? Iya, Katie. Nah, jadi aku izin wawancara sebentar ya. Menurut kakak nih, apakah agama memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan? Terus mengapa? Aku sih setuju. Agama itu agama penting dalam kesetaraan gender. Kalau di agama aku sendiri tuh sebagai contoh, Yesus saja sangat menghargai ibunya, Bunda Maria. Jadi dari situ dia juga menghargai kesetaraan gender. Kalau kakak? Menurut aku di agama aku sih sangat memperhatikan kesetaraan gender karena di Alkitab juga Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu secara setara. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3, menurut kakak dari komunitas ini apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempraktikkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Dari komunitas Severa sendiri di sekitar wihara saya itu, kita itu mungkin kalau bisa dilihat itu antara wanita dan pria itu yang ikut wihara itu tidak berbeda ya. Jadi mungkin itu dari nomor 1 tuh, dimana pria maupun wanita itu dipersilakan untuk mempelajari dhamma sebebasnya mereka. Dan selain itu juga mungkin belakangan ini kalau diperhatikan itu banyak juga ya biksu ya, maksudnya itu kan ya biksu tapi yang wanita. Menurut kakak nih, masyarakat itu menerima perempuan sebagai pemimpin atau Banyak dari mereka enggak. Cuma kalau aku pribadi, karena aku wanita, aku setuju banget dan aku yakin wanita itu bisa memimpin. Menurut aku juga sama sih. Menurut aku nggak semua perempuan itu nggak bisa melakukan apa yang laki-laki bisa. Kalau laki-laki itu mungkin kenapa perempuan tidak bisa memimpin? Apakah kamu mengenal perempuan yang pernah memimpin dalam kegiatan agama? Bagaimana tanggapan masyarakat dan menurut kamu apakah hal itu bisa membuat orang lebih mendukung kesetaraan gender? Menurut saya itu ada suster-suster yang mengajar dalam suatu acara atau seminar yang dimana masyarakat ini mendapatkan sisi positif. Berarti menurut kamu hal itu bisa membuat orang lebih mendukung kesetaraan gender? Menurut saya ya, karena masyarakat ini mendapatkan sesuatu yang positif. Perkenalkan, saya Bintang Soel Purnama. Saya dari mahasiswa University Bantai. Iya. Oke, jadi di sini saya mau interview Bantai tentang pertanyaan mengenai kesetaraan gender Bantai. Kalau sebelumnya nama Bantai sendiri siapa? Iya, nama saya Biku Abaya Wasu. Biku Abaya Wasu. Iya. Mengenai pertanyaannya Bantai, yang pertama, jadi menurut Bantai, apakah agama Buddha ini memiliki peran penting dalam mendukung kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan Bantai? Agama Buddha itu sangat berperan penting dalam menyetarakan kesetaraan gender itu sendiri. Jadi tidak ada yang laki-laki harus lebih tinggi, perempuan bawah, tidak. Semuanya itu sama, baik itu dalam segi pimpinan, dalam organisasi, entah itu di rumah, di pemerintahan, atau dimanapun mereka. Bagaimana ajaran-ajaran dalam kitab suci itu bisa mendukung atau menentang kesetaraan gender itu sendiri? Dalam gereja Katolik itu sudah jelas dalam kitab
Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 itu Allah menyatakan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu punya martabat yang sama. Berarti mungkin apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh komunitas gereja agama ini untuk mendukung kesetaraan gender dalam praktik sehari-hari? Ya, yang pertama saya kira gereja mengambil peran ini dalam dunia pendidikan misalnya, memberikan pendidikan gender baik kepada perempuan maupun laki-laki agar mereka memahami dan mengerti tentang kesetaraan gender itu. Ini kan soal keadilan ya, bahwa laki-laki dan perempuan punya derajat yang sama. Maka salah satunya dia memberikan advokasi kepada perempuan agar perempuan itu juga punya kemampuan untuk berani bersaing terhadap laki-laki, sehingga dia punya peran yang sama, kesempatan yang sama, peluang yang sama dalam dunia kehidupan. Apakah kalau menurut agama juga itu memungkinkan kalau yang memimpin itu lebih berat ke perempuan? Karena kalau dilihat kan misalnya kalau negara atau presidenan atau pendeta pun rata-rata bahkan itu laki-laki ya. Berarti kalau menurut kakak ada masalah nggak sih sebenarnya kalau yang memimpin itu perempuan gitu? Ya, kalau di zaman sekarang memang sebenarnya udah nggak masalah sih ya, bisa dibilang gitu. Terutama di Kristen, contohnya misalnya kalau aku di DKI beberapa gereja itu dipimpin pendetanya oleh perempuan, gitu. Jadi sebenarnya dari kepemimpinan pun struktur yang menjabat perempuan itu sebenarnya nggak masalah, karena ya balik lagi kita memandang nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi pertanyaan terakhir itu kalau menurut Kak Philip sendiri kan berarti tadi kakak bilang udah nggak ada masalah sebenarnya mungkin perempuan. Terus menurut kakak ada nggak sih pernah yang kakak lihat secara langsung itu yang mimpin itu perempuan, terus yang menurut kakak dia itu kalau membawa khotbah misalnya atau misalnya nanti secara perspektif agama lain gitu, menurut kakak dia bisa setara juga kok sama laki-laki kalau mimpin, ada atau enggak gitu? Menurutku ada sih ya. Karena kalau seperti itu aku melihatnya dari secara kemampuan, dari secara karakter yang sebenarnya yang memampukan atau yang menunjang justru sebenarnya baik juga loh kalau misalkan yang menyampaikan ini perempuan misalnya. Gitu. Karena kayak mungkin pengen tahu kenapa baik juga kalau tadi menurut kakak baik juga kalau yang sampai perempuan itu kenapa gitu? Karena memang kalau aku merasa ada hal-hal yang sebenarnya kita diceritakan laki-laki perempuan itu ada dengan kelebihannya juga masing-masing. Misal secara umum perempuan ini ya secara perasaannya lebih bisa mengerti. Misalnya contoh, ya salah satu contoh dari sekian banyak ya. Terus kalau misalnya laki-laki mungkin secara pemikiran, logika mungkin lebih jalan itu secara umumnya. Nah oleh karena itu ketika memang setiap orang ini diberikan role-nya masing-masing yang sesuai dengan kemampuan, yang sesuai dengan apa yang memang mereka pandai, mereka jago, menurutku itu akan menjadi satu hal yang maksimal gitu. Jadi misalnya perempuan tadi lebih bisa memahami mungkin, atau mungkin laki-laki juga bisa lebih memimpin. Tapi menurutku ini sebenarnya nggak terbatas. Perempuan ini hanya sebatas untuk merasakan gitu, enggak. Itu kan satu dari sekian banyak. Menurutku justru setiap perempuan juga punya kemampuan memimpin yang bisa jadi lebih baik dari laki-laki bisa jadi. Jadi balik lagi gimana pertumbuhan dan juga karakter kemampuan setiap orangnya. Kesimpulannya, kesetaraan gender dalam agama dapat dicapai melalui pendidikan inklusif, pelatihan pemuka agama untuk mendukung perspektif progresif, dan penafsiran ulang teks suci yang menekankan nilai keadilan dan cinta kasih, serta reformasi praktik keagamaan, akses yang setara dalam ritual dan kepemimpinan, serta kampanye kesadaran sosial yang melibatkan semua pihak dapat menciptakan harmoni antara tradisi agama dan prinsip hak asasi manusia.